Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga hari ini ada dalam keadaan sehat. Kemudian masih tetap berpuasa Ramadan bagi umat muslim. Kemudian untuk hari ini Ibu tidak biasanya memberikan pendalaman atau penguatan tentang materi yang insya Allah mungkin nanti akan Ibu memberikan garis besar tentang materi-materi yang akan muncul atau memprediksi soal ujian sekolah untuk pengajaran 2020 atau 2020-2021, maaf ya ini ada kesalahan. Kemudian untuk mapel bahasa Indonesia nanti soal ujiannya sekitar terkait dengan jenis teks pidato persuasif, kemudian berkaitan dengan teks-teks yang lainnya ya, seperti itu. Baik anak-anakku, terkait dengan materi atau mungkin soal yang akan muncul itu ini ada beberapa soal yang akan nanti muncul sekitar dari kebetulan soalnya itu dari nomor 1 sampai 50. Cuman Ibu akan menguatkan materi-materi apa saja yang akan muncul dalam dalam ujian sekolah gitu ya. Ujian nanti yang akan muncul. Nah, mulai dari teks persuasif. Nah, di sini nomor pertama yaitu menemukan informasi pidato persuasif. Di sini nanti anak-anakku akan menemukan paragraf atau kutipan. Di sana ada kata-kata yang muncul dan berulang-ulang. Itu menandakan bahwa kalimat tersebut merupakan atau kata tersebut merupakan isi dari informasi dalam pidato persuasif. Nah, itu ya. Berarti kalau ada kata-kata yang muncul berarti itu isinya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, penulisan kata baku. Contoh misalnya atlet, seharusnya atlet ya gitu ya. Kemudian contoh misalnya antri, harusnya antre, penulisannya seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk nomor 3, kata persuasif di sini. Kata pidato persuasif itu adalah mengajak atau mempengaruhi yang ditandai dengan kata yang dikenai partikel lah, contohnya ya. Nah, ini kata sering muncul dalam kalimat, contohnya partikel lah. Karena partikel itu banyak sebenarnya, adakah, adatah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya majulah gitu ya. Kerjakanlah. Nah, itu marilah, berarti itu berkaitan dengan kata persuasif. Jadi nanti soal-soal itu muncul tentang kata persuasif di dalam optionnya. Nanti tinggal Ananda memilih option mana yang paling tepat yang sesuai dengan ilustrasi. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang penting perlu diperhatikan dalam pidato. Di sini harus ada fakta dengan jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian menyajikan materi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dan menggunakan emosi yang stabil atau berbicara tidak berlebihan. Seperti itu. Ini kaitannya dengan hal yang penting. Berikutnya, kalimat dalam pidato harus efektif. Nah, di sini kalimat pidato itu harus efektif. Kenapa? Karena ada kalimat-kalimat yang mungkin pemborosan kata atau berlebihan. Contoh misalnya Ibu berikan sarapan pagi waktunya mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Seharusnya sarapan pagi mulai pukul 6.30 hari ini. Jadi ada penghilangan kata waktunya ya. Jadi dihilangkan supaya efektif. Itu seperti itu kalimatnya. Berikutnya, aspek yang diperhatikan dalam berpidato di sini dari sikap badan, suara, kewajaran bersikap, seperti itu. Nah, di sini kalau sikap badan berdiri atau duduk dengan tegak, pandangan mata menyeluruh kepada pendengar atau audien. Kemudian suara, berbicara dengan jelas, intonasinya tepat.
Kemudian kewajaran bersikap, sikap tidak canggung dan kaku serta mimik tidak berlebihan. Jadi artinya raut muka itu tidak berlebihan seperti itu. Sehingga bisa mengundang atau memudarkan konsentrasi audiens. Seperti itu. Berikutnya, struktur pidato persuasif. Di sini Ananda sudah mengetahui ya, waktu materi semester ganjil kalau nggak salah. Nah, ini pidato persuasif ini mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Apa saja di sini mulai dari pembukaan salam, pembuka sampai mungkin salam penutup seperti itu. Nanti Ananda pelajari sekitar ini ya. Kemudian berkaitan dengan cerita pendek berikutnya. Nah, ciri-ciri cerita pendek itu ada beberapa hal. Di sini ada panjang karangan ya, 10 halaman minimal, maksimal mungkin. Habis dibaca sekali duduk. Kemudian peristiwa yang menguasai jalan cerita, jadi hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Tokohnya juga tidak seperti novel, jadi beberapa, dan tokoh utamanya biasanya sentral ya tokohnya, jadi satu tokoh seperti itu. Terdapat konflik yang tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya itu. Kemudian perwatakan tokoh di sini dilukiskan secara singkat. Itu berdasarkan ciri-ciri cerita pendek. Berikutnya struktur teks cerita pendek. Masih ingat? Iya. Kalau di sini struktur cerita pendek itu ada orientasi, konflikasi, dan resolusi. Cerita pendek di sini anak-anak orientasi pasti itu pengenalan ya. Konflikasi berkaitan dengan apa? Ya, dengan masalah mulai muncul sampai masalah itu memuncak. Kemudian resolusi barulah, resolusi ini adalah penyelesaiannya seperti itu. Kemudian unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Di sini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Di sini mulai dari tema, amanat, latar, alur, sudut pandang, ada orang pertama, kedua, ketiga, tergantung penggunaan kata sapaan atau kata orang dalam cerita tersebut. Kemudian berikutnya tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini berkaitan dengan ada tokoh utama, tokoh bawahan atau pendamping. Di sini kalau tokoh utama menjadi pusat sentral yang dibicarakan ya, seperti itu. Kemudian kalau bawahan atau pendamping itu hanya tokoh yang sekali-kali muncul, tidak menjadi pusat pusat perhatian atau pusat yang dijadikan ide dalam cerita itu. Kemudian berikutnya ada unsur ekstrinsik, sini bahasa, nilai-nilai, dan latar pengarangnya. Berikutnya ini ada teks deskripsi. Nah, ini teks deskripsi ini kalau lihat pengertiannya pasti anak-anak Ananda tahu ya, yaitu menggambarkan suatu objek atau keadaan seolah-olah pembaca melihat langsung di tempat atau keadaan tertentu yang sedang diceritakan penulis. Di sini seolah-olah pembaca melihat langsung kejadiannya. Nah, objeknya itu bisa berupa keadaan di tempat tertentu, misalnya di sekolah, di pasar, di masjid misalkan ya. Itu bagaimana apa saja yang ada di sana diceritakan seolah-olah atau digambarkan seolah-olah orang yang membacanya itu ada di tempat tersebut ya. Kemudian ini juga selain tempat juga keadaan seseorang, bisa digambarkan bagaimana sih orang yang sedang persiapan ujian, kemudian atau orang yang sedang dalam keadaan sakit itu bagaimana gitu ya, seperti itu. Atau orang yang sedang menunggu kelulusan, bagaimana kelihatan fisiknya atau psikisnya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya teks fabel. Di sini ada struktur teks fabel. Teks fabel ini berkaitan dengan bagian-bagian diantaranya orientasi, komplikasi, evaluasi, dan koda. Apa saja di sini dijelaskan. Orientasi itu apa? Pengenalan tema ya. Kemudian komplikasi itu masalah yang dialami tokohnya, evaluasi penyelesaian, dan yang terakhir koda itu berisi pesan-pesan atau amanat dalam sebuah cerita. Adapun unsur intrinsik teks fabel itu sama seperti teks cerpen, hanya tokohnya menggunakan hewan. Nah, itu unta ini contohnya. Ini kalau fabel hampir sama kan, cuma yang membedakannya sudut pandang ketiga nih, nama hewan disebutkan si kancil, si buaya ya, kemudian si kelinci, nah itu disebutkan.
Kemudian untuk tokoh penokohannya ini berupa hewan, seperti itu ya. Jadi hewan yang bisa bicara seolah-olah gitu ya. Nah itu dalam cerita teks fabel. Itu bedanya dengan cerpen ya, dari tokohnya. Unsurnya hampir sama seperti itu. Kemudian teks berita. Teks berita ini dilihat dari strukturnya mengkerucut seperti ini ya. Pertama mulai dari kepala berita. Nah, ini mungkin lebih luas, bukan tampilannya luas seperti ini. Maksudnya secara umum, kepala berita itu lebih menampung beberapa unsur-unsur. Masih ingat kan 5W1H itu ya? Nah, di dalam kepala lead berita itu biasanya ada unsur 5W1H, kecuali ke bagian-bagian tertentu. Setelah kepala itu ada tubuh berita ya. Kemudian yang terakhir adalah ekor berita, seperti itu. Dalam tubuh berita biasanya ada apa cirinya? Ya, yaitu ada bagaimana kuncinya. Nah, itu kalau bagaimana dipaparkan secara panjang lebar berkaitan dengan berita yang terjadi, seperti itu. Baru di ekor berita kesimpulannya. Nah, itu berkaitan dengan berita. Sekarang teks puisi. Ibu yakin kalau teks puisi ini sudah dipelajari di kelas 8 ya. Nah, teks puisi ini ada puisi baru dan lama, cuman yang membedakannya mungkin dari keterkaitan aturan ya. Kalau puisi baru tidak terikat aturan, sementara puisi lama itu terikat aturan. Maaf ini salah penulisan ya. Nah, kemudian berikutnya dari jumlah, karena puisi itu bentuknya berbait-bait, barisnya itu tidak terbatas, sementara dari puisi lama itu terbatas, seperti itu ya. Nah, kemudian dari bahasanya juga, karena munculnya zaman ini mudah dipahami sesuai zamannya, zaman sekarang itu. Sementara yang puisi lama itu bahasanya kurang mudah dipahami karena munculnya itu sesuai zamannya. Misalnya membuat syair itu kan ada kata-kata yang mungkin untuk zaman sekarang tidak mudah untuk dipahami, seperti itu ya, atau kata-katanya ciri khas gitu ya, itu punya ini sesuai dengan ciri khas zamannya. Kemudian berikutnya unsur-unsur puisi. Di sini ada tema, perasaan, nada, suasana, atau dan amanat. Di sini mulai dari gagasan pokok yang diungkapkan penyair, tema itu seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana puisi itu tergantung penggunaan diksinya misalnya ya, seperti itu. Kemudian penggunaan irama, majas yang digunakan, seperti itu. Kemudian tema itu kan berkaitan dengan pokok atau ide yang akan diungkapkan oleh penyair. Kemudian berikutnya ekspresi perasaan, itu berkaitan dengan ekspresi perasaan penyair dapat berupa kerinduan kepada Tuhan misalnya ya. Nah, mungkin yang muncul itu ada kata-kata tentang kerinduan kepada Tuhannya, mengungkapkan rasa rindu itu dengan diksi-diksi yang mengarah kepada hal-hal yang menguatkan perasaan rindu itu sendiri. Kemudian setelah perasaan muncul ada nada dan suasana. Nah, ini berkaitan dengan sikap penyair kepada pembaca. Misalnya menasehati gitu kan. Ada menggurui atau mungkin memberikan kritikan, seperti itu ya. Kemudian kalau suasana ini akibat yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Dengan adanya puisi itu akhirnya si pembaca menjadi suasananya misalnya tenang setelah mendengar atau mendapat ilmu, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan nada dan suasana. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat di sini hal yang hendak disampaikan penyair kepada pembaca lewat syair atau karyanya. Nah, ini amanat nanti yang akan kita ambil ya, dan mengandung hikmah tentunya dari karya yang dibuat oleh si penyair tersebut. Berikutnya adalah unsur-unsur puisi. Di sini disebutkan ada mulai larik, bait, petautan, diksi, imajinasi, rima. Nah, ini berkaitan dengan unsur puisi. Jadi mau tidak mau nanti anak-anakku akan berhadapan dengan apa sih jenis puisi ini seperti ini. Nah, karena puisi itu ada puisi lama, misalnya contohnya pantun, berarti akan berkaitan dengan rima pantun itu seperti apa. Tadi contohnya yang di atas ya, ada bentuknya ABAB gitu ya polanya.
pola ABAB. Jadi nanti Ananda bisa berhadapan dengan ini puisi pantun, kemudian bagaimana Ananda melengkapi kalimat yang sesuai dengan rima yang sudah terpola seperti itu. Kemudian berikutnya langkah-langkah menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, Ananda tentunya akan terus berhadap karena pelajaran bahasa Indonesia, maka akan berhadapan dengan teks-teks yang berkaitan dengan materi-materi atau tema-tema yang secara universal tentang kehidupan, atau mungkin tentang informasi, atau mungkin tentang gagasan yang mungkin bermanfaat atau menjadikan bahan informasi wawasan untuk semua. Nah, di sini untuk menemukan ide dalam paragraf itu sebenarnya mudah. Pertama yaitu tentukan dulu. Biasanya ciri khasnya kalau kalimat utama itu ada di awal dan di akhir. Jadi ide pokok, apa sih kaitannya ide pokok? Nah, ide pokok itu adalah bagian dari kalimat utama, ya, atau kalimat pokok. Nah, seperti itu. Jadi di mana ide pokok itu ada, maka di situ kalimat utama berada. Jadi bagian, ya. Ide pokok itu bagian dari kalimat utama. Nah, pertama Ananda tentukan ada kalimat pertama atau yang terakhir. Yang mana kalimatnya, pilih salah satunya. Nah, setelah memilih, biasanya muncul di kalimat pertama atau terakhir di paragraf, ya. Kemudian tentukan kalimat itu umum, tidak bersifat umum atau khusus. Kalau umum berarti itu ciri tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat utama atau di dalamnya terdapat ide pokok. Gitu. Nah, berikutnya setelah ditentukan, ini ciri umum. Nah, barulah kita memilih ide pokok dari kalimat utama tersebut. Nah, itu berkaitan dengan kalimat menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Berikutnya, menentukan kalimat yang tersurat dan tersirat dalam paragraf. Ananda semuanya, semoga hari ini masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa, ya, Ramadan. Tentunya Ibu menjelaskan secara singkat sebenarnya ini supaya lebih efektif dan untuk direkam. Kenapa? Karena ini bisa diulang-ulang untuk dilihat oleh Ananda, seperti itu, ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan, ya. Sekarang menentukan kalimat yang tersurat dan tersirat dalam paragraf. Masih ingat tersurat? Yang namanya surat itu ditulis. Kalau zaman sekarang yang mungkin sedang update itu tentang surel, ya. Apa itu surel? Iya, surat elektrik, ya. Nah, surat elektrik di sini seperti halnya surat-surat yang tampak ditulis di dalam kertas seperti sekarang, ya, Ibu di slide, tidak di papan tulis. Nah, itu tulisan yang bisa dengan dengan menggunakan alat komunikasi, ya, tentunya bisa tulisan itu disampaikan pesannya seperti itu. Jadi kalau apa kaitannya dengan teks tersurat? Tersurat itu berarti tertulis di dalam teks tersebut ada, gitu, ya, seperti itu. Sementara yang tersirat artinya tidak tertera atau tidak tertulis secara langsung, namun maknanya masih sama, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau Ananda menemukan, tentukan pernyataan yang tersurat yang sesuai dengan teks di atas atau ilustrasi di atas, artinya yang ada di dalam teks atau paragraf yang di atas tersebut, ya. Kalau yang tersirat berarti kebalikannya, tidak langsung ada tulisan tertera di dalam teks tersebut, tapi maknanya sama, ya, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, baik. Ibu lanjutkan. Sekarang masuk ke struktur teks tanggapan. Di sini teks tanggapan ada 3. Kemarin Ibu mengambil ini jadi konde peni atau apa dulu teh? Ya, pernah, ya. Ya, jadi konnya konteks, D-nya deskripsi, P-nya peninya penilaian atau evaluasi. Nanti tapi penilaian di sini udah jelas, ya. Penilaian itu berkaitan dengan evaluasi juga. Nah, itu nanti Ananda pelajari tentang struktur dan teks tanggapan, nanti akan muncul, ya.
Seperti itu. Kemudian struktur teks cerita inspiratif. Di sini apa saja? Kemarin Ibu membuat akronimnya orang perum konflik akhirnya reda. Orangnya orang orientasi ya. Kemudian rangnya perumnya perumitan peristiwa, konfliknya komplikasi, akhirnya re-nya resolusi, dan akhirnya da-nya adalah reda seperti itu, atau koda, maaf, atau koda. Nah itu jadi struktur teks inspiratif. Berikutnya ciri-ciri kebahasan teks cerita inspiratif. Ada penggunaan diksi, jenis-jenis kalimat, konjungsi kata hubung, kemudian kata, ejaan atau tanda baca. Nah, ini penggunaan diksi, makna konotatif, denotatif ya, kemudian berkaitan dengan sinonim, antonim, nanti berhadapan dengan itu. Nah, kemudian jenis-jenis kalimat. Di sini ada kalimat tanya, kalimat perintah imperatif, kemudian kalimat berita. Kemudian konjungsi atau kata hubung. Konjungsi itu yang sering muncul ya, biasanya Ananda berhadapan dengan soal-soal yang dirumpangkan. Apa itu dirumpangkan? Ya, betul. Dirumpangkan itu dihilangkan sebagian, sehingga Ananda ditugaskan untuk melengkapi kata-kata konjungsi atau kata-kata yang tepat yang sesuai dengan kutipan paragraf ilustrasi di atasnya. Itu. Jadi mau tidak mau Ananda harus bisa memilih option mana yang lebih tepat seperti itu. Nah, itu Ibu warnai warna kuning ini, artinya akan muncul nanti di dalam ini. Kemudian selain konjungsi nanti banyak ada kata. Di sini ada kata waktu lampau, urutan waktu, tempat dan kejadian, kata ganti orang pertama dan ketiga atau tunggal ataupun jamak. Nah, ini akan bermunculan atau akan muncul, maaf ya, akan muncul dalam soal US. Jadi Ananda cuma banyak membaca, banyak melihat contoh, maka insya Allah akan ngerti dan paham sehingga bisa menjawab kalimat option mana yang paling tepat yang tersedia di dalam soal tersebut. Kemudian berikutnya, ini sering juga ejaan atau tanda baca karena ini berkaitan dengan praktek penulisan ya, editing atau mungkin menyunting. Apa itu menyunting? Ya, menyunting itu adalah memperbaiki kesalahan penulisan. Biasanya ada kata seharusnya. Penulisan ini atau kata ini seharusnya ditulis, atau tanda tanda baca dalam kalimat tersebut sebaiknya dihilangkan, misalkan tanda baca koma, tanda baca seru misalkan, atau tanda apalagi tanda tanya. Nah, itu bisa dijadikan menyunting di sini bisa sebagai perbaikan. Biasanya cirinya ada seperti seharusnya ini gitu, atau berubah menjadi ini, seperti itu ya. Ya gitu. Ya, anak-anakku, masih banyak sebenarnya ya, tidak hanya ciri kebahasaan, teks cerita inspiratif, tanggapan juga sama, penggunaan konjungsi juga sama di semua teks itu suka ada atau muncul ya, seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita tidak akan selalu berhadapan dengan kebahasaan di setiap teks cerita inspiratif. Oleh karena itu, anak-anakku seringlah berlatih ya, banyak membaca literasi, banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan berkaitan dengan materi, atau mungkin buku-buku yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Boleh juga Ananda membaca buku-buku tentang hiburan yang bisa menghibur Ananda semua dalam situasi atau suasana yang sedang tidak ini, misalnya mengisi waktu luang supaya bermanfaat selain hiburan yang Ananda peroleh dari media-media yang lain ya. Itu saja mungkin anak-anakku. Oh iya, ini ada soal ujian bahasa Indonesia untuk pengajaran 2021. Di sini bentuknya soal pilihan ganda ya, atau multiple choice atau PG istilahnya. Kemudian jumlahnya sekitar 50 buah. Jadi Ananda akan berhadapan dengan soal 50 ya.
50 buah dengan bentuk PG. Kemudian materi sudah Ibu sebutkan tadi, mulai dari deskripsi, teks fabel, teks puisi, teks berita, tanggapan, dan sampai inspiratif ya. Pelaksanaan teks secara daring atau online dan dengan jadwal yang sudah ditentukan dan terlampir. Mungkin anak-anakku Ibu sudah share ya ke grup atau membagikan ke grup, jadi bisa dilihat nanti jadwal untuk hari Senin tanggal 26 April 2021 ya. Itu saja mungkin dari Ibu, dan Ibu memberikan tips bukan buat anak-anakku karena ini metodenya secara daring, jadi jangan terlalu tergesa-gesa menjawab dengan alasan ingin segera selesai. Jadi pikirkan dulu itu. Kemudian Ananda bisa mengikuti dengan baik, tentunya dengan persiapan-persiapan, cek semuanya, mungkin dari mulai, karena ini menggunakan alat komunikasi atau mungkin dengan laptop, HP, seperti itu, jadi cek kondisi baterainya, kemudian kuotanya, seperti itu, supaya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, seperti itu. Dan Ibu harap anak-anakku bisa paham, bisa memahami. Mohon maaf bila ada kekurangan yang mungkin tidak memuaskan buat anak-anakku semuanya. Walaupun kondisi pandemi sekarang, kita banyak mengambil hikmah ya, yaitu agar kita bisa menikmati dan tetap berusaha untuk mencari ilmu walau kondisinya seperti ini ya, seperti itu. Nah, baik anak-anakku, oh iya, tips untuk memilih option nanti tadi jangan terlalu tergesa-gesa. Yang kedua, pilih option yang paling mendekati, yang sesuai dengan ilustrasi di atasnya nanti ya. Jadi jangan tebak-tebakan, atau pikirkan dulu dari keempat option itu, tapi pilih yang paling lebih mendekati benar atau mungkin lebih yang sesuai ya dengan ilustrasi di atasnya. Kemudian berikutnya barulah dari dua itu kalian anak-anakku pikirkan mana yang sangat sesuai dengan ilustrasinya, baru pilih, klik langsung di option itu. Baru berikutnya berlanjut ke soal yang lain, dan jangan lupa sebelum memulai aktivitas berdoa. Begitu juga dengan apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak semua, seperti itu. Itu saja mungkin dari Ibu, dan Ibu ucapkan terima kasih. Selamat berjuang, teruslah belajar, semangat. Semoga kelak menjadi orang yang bermanfaat. Dengan tetaplah beriman dan bertakwa, serta jadilah generasi hebat dan bermartabat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.